Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan memulai pelajaran akhlak dengan kitab yang baru, yaitu kitab Etika Seorang Muslim. Kita akan memulai pada bab pertama. Apa bab pertama itu? Adalah etika tidur dan bangun. Jadi adab-adab apa yang ada dan sunnah dilakukan ketika tidur dan juga ketika bangun, harus dipahami karena ini sangat penting, karena dilakukan setiap hari. Setiap hari kita tidur, setiap hari juga kita bangun. Kalau nggak bangun, meninggal berarti. Jadi harus diperhatikan. Langsung saja. Yang pertama adalah apa etika tidur dan bangun? Yang pertama adalah introspeksi diri. Maksudnya adalah al-muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu kita introspeksi diri, mengangan-angan apa yang telah kita lakukan seharian tersebut. Maka sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri sesaat sebelum tidur, mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jadi di siang hari itu diingat-ingat lagi apa yang telah dia lakukan, apakah yang dilakukannya itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain atau tidak. Lalu jika ia dapatkan perbuatannya baik, maka hendaknya memuji kepada Allah. Kalau yang dia lakukan pada waktu siang hari itu baik, seperti belajar, mengaji, seperti yang ada di pondok, maka dia harus mengucapkan hamdalah kepada Allah, memuji kepada Allah. Dan jika sebaliknya buruk, main game terus misalkan yang ada di rumah, tidak ikut pelajaran, tidak ikut ngaji, tidak ikut tahfidz atau berbuat maksiat, maka hendaknya segera memohon ampun kepada Allah, istighfar, banyak-banyak istighfar, kembali dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, tidur dini. Maksudnya apa? Tidur jangan bergadang. Maksudnya jangan bergadang apa? Ketika tidak ada hal manfaat yang harus dikerjakan. Tadi kemarin kan di kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, dianjurkan untuk bergadang, tetapi apa? Ketika mau menghafal misalkan, atau ketika belajar sampai larut malam, itu diperbolehkan. Tetapi jika tidak ada yang dilakukan selain hal-hal yang buruk, jadi nggak belajar, nggak menghafal, maka dianjurkan untuk tidur lebih dini. Dan hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan sholat sunnah. Alasannya apa? Jadi tidur pada waktu dini atau tidur terlebih dahulu, alasannya adalah untuk bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat sunnah. Hal ini telah diajarkan oleh Rasulullah lewat hadis tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidur dini agar supaya bangun bisa tahajud. Nah, ketika tahajud bisa untuk berdoa kepada Allah, bisa untuk apa? Menghafal, lebih cepat dalam menghafal, atau bisa juga belajar. Ketika tadi malam tidak belajar, maka di waktu tahajud ini sepertiga malam itu juga bisa belajar, seperti yang dianjurkan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Yang ketiga, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring miring ke sebelah kanan. Jadi sebelum tidur itu disunahkan untuk berwudu. Walaupun nanti kita tidur akan batal wudunya, tetapi tetap disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Kemudian apa? Kemudian tidurnya itu dengan berbaring ke sebelah kanan. Hal ini didasarkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
apabila kamu akan tidur maka berwudulah, kata Rasulullah, sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan, dan tidak mengapa berbalik ke sebelah kiri nantinya. Misalkan kita tidur miring ke sebelah kanan, tapi bangun-bangun itu ke sebelah kiri, ini enggak apa-apa. Karena apa? Karena kita memulainya dengan tidur menghadap ke kanan, miring ke sebelah kanan. Ini berdasarkan hadis juga. Jadi semua yang ada di sini, adab-adab ini adalah berdasarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, disunahkan pula mengibaskan spray atau alas tidur lainnya 3 kali sebelum berbaring. Jadi dibersihkan dulu kasurnya, itu digepuk 3 kali. Paham ya? Dikibaskan spraynya itu, dibersihkan juga. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah menghirapkan kainnya atau mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Nah, di dalam sutra dikatakan dilakukan 3 kali, mengibaskan di kasur itu 3 kali. Misalkan ada berpergian jauh, kamarnya tidak ada yang memakainya, ini kemungkinan apa? Bisa ditinggapi oleh jin. Makanya kasurnya itu disunahkan untuk dikibaskan 3 kali, digepuk 3 kali, agar jin-jin yang tersana itu keluar dari kasur itu, andaikan ada. Paham ya? Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah muttafaq alaih. Maksudnya apa muttafaq alaih? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima, makruh tidur tengkurap. Jadi orang yang tidur tengkurap ini hukumnya makruh. Karena apa? Karena Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah lewat melintasiku. Jadi Abu Dzar tidur dengan tengkurap, dan ketika itu Nabi Muhammad itu melewatinya. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap, maka Nabi membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, wahai Junaidah. Apa Junaidah? Itu panggilan dari Abu Dzar. Sesungguhnya berbaring seperti ini, apa maksudnya? Yaitu tengkurap tadi adalah cara berbaringnya penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan sahih menurut seorang ulama. Jadi makruh hukumnya tidur tengkurap. Apabila kita contohnya tidur miring ke kanan, tapi bangun kita sudah tengkurap, nah ini nggak apa-apa, diperbolehkan. Karena apa? Karena kita mulai tidurnya itu dengan miring ke kanan. Yang keenam, makruh tidur di atas tempat terbuka. Maksudnya apa? Misalkan di loteng yang di atasnya itu tidak ada penghalangnya, jadi langsung melihat ke langit. Maksudnya seperti itu. Karena di dalam hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa tidur di malam di atas atap rumah yang tidak ada penutupnya, maksudnya itu apa? Di bahasa Arabnya itu sutuh, jadi bagian atap rumah di atas genteng misalkan, atau sesuatu yang nggak ada gentengnya, jadi belum digenteng, jadi bisa melihat jelas ke arah langit karena tidak ada penghalangnya, maka hilanglah jaminan keselamatan terhadapnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hilang jaminan keselamatannya. Entar ada apa-apa, nanti ada apa-apa, itu tidak dijamin keselamatannya. Yang ketujuh, menutup pintu jendela dan memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Jadi dipadamkan dulu. Misalkan tidur di kamar, lampunya dipadamkan, atau ketika berkemah di gunung, apinya dipadamkan. Paham ya? Hal ini diriwayatkan oleh Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman. Jadi bukan hanya lampu saja, lampunya dipadamkan, jendela-jendela itu ditutup, pintu-pintu itu ditutup agar aman juga dari maling atau sebagainya. Kemudian bejana-bejana atau apa maksudnya, yaitu perik-perik yang ada di dapur, penggorengan atau apa, jika ada lauk pauknya itu juga ditutup. Paham ya? Yang kedelapan, membaca ayat kursi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Mu'awwidzatain. Maksudnya apa? Al-Falaq dan An-Nas. Ini disunahkan karena banyak hadis-hadis sahih yang menganjurkan hal tersebut. Jadi sebelum tidur itu membaca ayat kursi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, itu al-ayah sampai akhir. Dan surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Al-Ikhlas qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Itu sebelum tidur itu dibaca. Yang ke-9, membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan kembali segenap hamba-hambamu. Itu dibaca dari 3 kali. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Membaca zikir dulu sebelum tidur. Paham ya? Kemudian membaca juga bismika Allahumma amut wa ahya. Atau yang sering kita hafalkan itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang ke-10 adalah apabila di saat tidur merasa kaget. Misalkan tidur mimpi kaget bangun, atau merasa gelisah, atau merasa ketakutan ketika tidur, misalkan karena tidur sendiri, maka disunahkan berdoa dengan doa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Disunahkan. Artinya apa? Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, kejahatan hamba-hambanya, dan bisikan setan dan kehadiran mereka kepadaku. Jadi ada yang takut tidur sendirian, misalkan dibaca doa ini. Atau mau tidur malam mimpi buruk, kaget ketemu setan misalkan, bangun baca doa ini. Paham ya? Atau merasa gelisah nggak bisa tidur, mau tidur, baca doa ini. Jadi doa ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah hendaknya apabila bangun tidur itu membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya kami dikembalikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Cukup sekian untuk pelajaran pada sekarang ini, untuk pelajaran pertama. Sedangkan tugasnya adalah membuat video hafalan dari 4 doa tadi. Doa apa? Yang pertama itu zikir-zikir yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Yang pertama Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, itu yang pertama. Yang kedua bismika Allahumma ahya wa bismika amut, doa mau tidur. Yang ketiga adalah doa ketika kita kaget bangun dari mimpi, atau merasa gelisah atau merasa ketakutan, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadibihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Itu yang ketiga dihafal.
Yang keempat adalah doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Keempat doa tersebut itu dihafalkan dan dibuat videonya dan dikirim terakhir jam 3. Paham ya tugasnya? Tugas hafalan doa lewat video tadi dikirim terakhir jam 3 sore. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.